Halo semua, kembali lagi di materi terbaru kita. Masih dalam rangkaian web series, ini adalah REST API. Kita akan mulai dengan apa sih REST API itu? Nah, kita bisa lihat. Oke, kita mulai dengan API-nya sendiri gitu ya. Jadi API itu apa sih? Biasanya API itu sering disebut dengan Application Program Interface. Jadi basicnya adalah si API ini tuh mirip seperti adalah sebuah kontrak ya, di mana kontrak tersebut itu adalah interaksi antara si software. Nah, di sini itu akan membantu mereka untuk membuat komunikasi dan juga jalur data ya untuk fungsionalitas mereka kedua belah pihak gitu. Jadi dengan API ini kita bisa berkomunikasi antar dua hal. Nah, sebenarnya dua hal di sini itu belum tentu sesuatu yang diatur dengan jelas ya gitu. Kenapa? Karena bisa aja dari dua hal ini belum tentu antar klien juga dari sisi server, bisa jadi juga dalam beberapa kasus tertentu ternyata adalah server dan server lain. Atau bahkan mungkin di kasus tertentu ada juga dari satu klien ke klien yang lain. Jadi API di sini itu sifatnya bisa berdasarkan banyak pihak gitu ya. Nah, di sini kayak kita bilang bisa dipakai dalam library, OS atau operation system, microservice, dan yang paling penting itu adalah dengan web ya. Nah, dari sisi kliennya sendiri, ini paling sering yang digunakan adalah untuk klien ke server ya, gitu. Nah, di sini pasti kita udah belajar kemarin dalam seri web juga gitu ya. Ini pasti akan ada dua belah pihak, yaitu adalah klien. Sebenarnya siapa sih yang dibilang klien? Klien itu adalah yang melakukan request dan juga server yang melakukan responding ya, yang memprovide hasil yang diminta oleh klien gitu ya. Nah, di sini dengan API kita bisa membantu si cycle atau bisa dibilang komunikasi antara request dan juga response ini melalui si network gitu ya. Nah, API juga membantu kita memfasilitasi komunikasi yang terstruktur ya. Jadi kalau kemarin kita udah sempat belajar HTTP, semuanya kan udah terstruktur ya. Bagaimana cara kita melakukan request, bagaimana cara kita meminta respons, itu semua sudah diatur. Jadi nggak bisa kayak kita tiba-tiba minta request yang nggak sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Kenapa API itu matters di sini? Dengan ini kita bisa melakukan interaksi, kode kita bisa reusable, kita juga bisa lebih fokus untuk membuat features dan juga di sini power most online services ya. Jadi untuk semua bisa kita lihat service online yang ada gitu ya, itu hampir semuanya pasti menggunakan API. Nah, lalu kalau REST sendiri itu apa sih? Nah, kalau di sini tuh lebih ke arah arsitektur yang kita gunakan itu adalah representational state transfer. Nah, jadi REST-nya sendiri itu bukan sebuah protokol ya, tapi sebuah set guidelines. Jadi bisa dibilang itu lebih ke arah guidelines gimana cara kita berkomunikasi gitu ya. Nah, uh, di sini design network application especially atau sebenarnya dikhususin itu untuk web API. Terus tujuannya untuk kita pakai REST API ini tuh apa? Di sini tujuannya adalah scalability-nya, simplicity-nya, modifiability-nya, reliability-nya, dan performance. Nah, so far kita sudah sering menggunakan REST API sehari-hari ya. Jadi mostly semua web API itu pasti akan menggunakan REST gitu. Nah, akan ada beberapa core REST API constraint yang kita lihat di sini. Nah, yang pertama itu adalah dari sisi client server. Nah, ini mengenforce separation of concern. Jadi, mungkin ada yang udah pernah dengar dengan konsep MVC atau model view controller. Nah, di sini di REST API ini itu akan semakin terlihat gitu ya. Jadi antara UI dan data logic itu separation of concern-nya dipisah. Itulah alasan kenapa sekarang codingan FA dan codingan BA itu terpisah gitu ya. Stateless ini masih mengikuti si protokol yang dipunya oleh HTTP ya. Its request must contain all info needed ya. Jadi semua request itu harus memiliki info yang dibutuhin gitu ya. Server holds no client session state between requests gitu ya. Jadi nggak ada yang di hold selama prosesnya gitu ya. Nah, dengan ini itu juga bisa ngebantu scalability sama reliability-nya gitu. Karena stateless artinya tidak ada yang disimpan gitu. Meskipun tidak ada yang disimpan, tapi selanjutnya adalah cacheable. Jadi respons itu bisa dimasukkan ke dalam case ya. Nah, artinya apa? Artinya ketika di kondisi tertentu
Misalkan user itu atau klien meminta data yang sama selama 5 kali berturut-turut gitu ya. Dan kita sudah melakukan cek bahwa tidak ada data baru yang masuk. Dengan ini, kita bisa mengurangi beban server kita gitu ya. Karena di case artinya ada kemungkinan untuk datanya itu tidak diberikan ulang, ya, tidak diberikan kembali gitu. Jadi makanya di sini tuh pastinya sangat ngebantu gitu ya. Selanjutnya adalah layered system, di mana klien nggak tahu kalau mereka itu bicara dengan server atau posisinya itu ada di mana gitu ya. Jadi bisa dibilang kalau dia misalkan menggunakan proxy atau load balancer, apakah kita dari server yang satu ke server yang lain, itu kita tidak pernah tahu gitu ya. Jadi di sini meng-enhance scalability kita dan juga security kita. Nah, uniform interface. Di sini ada beberapa key constraint termasuk di sini cara kita menggunakan si URI, nanti kita akan bahas JSON sama self-descriptive message, yaitu ada si method, header, sama body, yang udah kita bahas di materi HTTP. Next, kita akan lanjut soal REST API konsep. Nah, di sini mungkin pasti udah pernah lihat juga gitu ya dalam URL. Atau mungkin pas kita di materi URL yang awal juga ada beberapa yang udah pernah kita masukin gitu ya. Nah, di sini fundamental konsepnya adalah kita harus menggunakan nama yang gampang diimajinasikan dan juga diperlihatkan gitu ya. Contoh gimana ketika kita menggunakan kalimat tertentu gitu ya, kita mau melihat semua users. Nah, di sini biasanya kita akan menggunakan users. Artinya di sini adalah lebih dari satu gitu. Nah, di sini juga kita bisa lihat products, artinya kemungkinan produk tersebut akan lebih dari satu gitu. Dan juga di sini biasanya kita akan menggunakan orders. Nah, ketika orders ini lebih daripada satu, dan kita mau mengambil salah satu datanya, kita bisa merujuk kepada yang kedua di sini, yaitu adalah nomor ID dari ordersnya. Gitu. Dan juga berbagai macam lainnya seperti image, di sini kita akan mengakses logonya gitu. Ya. Jadi, pastikan bahwa ketika kita menggunakan REST API, meskipun tidak ada benar yang atau salah gitu ya, karena ini kan nggak bisa ada benar atau salahnya itu nggak bisa langsung terlihat gitu ya. Tapi pastikan bahwa ini tuh semuanya sesuai dengan kaidahnya gitu. Nah, ada juga di sini URI atau addresses-nya. Nah, di sini kan kita udah punya URL ya. Nah, pastikan identify resource-nya itu semuanya unik. Karena kalau nggak unik, misalkan nanti kalian ada yang sama nih. Kalian ke menu products, di sini doors misalkan atau pintu gitu ya. Ternyata pintu ini di sini berbeda, ada pintu yang untuk pintu utama rumah gitu ya, atau pintu kamar mandi, ternyata semuanya dijadikan satu. Nah, ini kan biasanya akan memberikan ke sebuah kebingungan gitu ya. Nah, makanya di sini kalau bisa semakin details, misalkan wood doors gitu ya, artinya pintu tersebut di sini adalah sebuah pintu kayu gitu ya. Jadi bisa dimasukin ke kategori tertentu jika memang menginginkan hasil yang lebih unik. Kita bisa lihat di sini ada URI Design Best Practice, artinya gimana cara kita membuat URI ini tuh lebih bagus lagi sesuai dengan best practice-nya. Nah, di sini harus yang udah jelas itu adalah secara hierarki gitu. Jadi ketika kayak tadi kita mau mengambil orders dengan nomor ID tertentu ya. Itu tidak bagus ketika kita mau memasukkan ID-nya itu ternyata nomor ID-nya dulu baru /orders. Nah, sebenarnya kita punya hierarki di sini. Kalau kalian lihat di sini kita akan punya hierarki di mana /products-nya dahulu, baru kita masuk ke dalam si nomor ID-nya, baru kalau misalkan ternyata di dalamnya ada reviews, mungkin ada komplain, ini bisa kita tambahkan resource di belakangnya. Di /reviews atau misalkan nanti ada /complain jika hal itu terjadi. Artinya kita tahu bahwa reviews atau komplain tersebut dimiliki oleh produk yang nomor ID-nya adalah 456. Nah, di sini menggunakan known base juga gitu ya. Artinya apa? Ketika nama resource-nya adalah users, itu jangan kita buat dengan get user seperti ini. Ya. Kenapa? Karena get itu sudah termasuk dari bagian HTTP method. Jadi kita gunakan si user saja, tapi nanti metodenya adalah get. Jadi kalau kita nanti post, tetap metode di sini adalah users, metodenya aja post dan seterusnya.
Pastikan juga ada plural for collection. Nah, ini biasanya seperti yang sudah disebut tadi, tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang mungkin lebih dari satu. Ya, jadi kalau misalkan kita akan punya 10 data products gitu ya. Nah, di sini juga kalian bisa pakai nih. Untuk mencari kestabilan, kita juga bisa menggunakan di sini adalah versioning. Jadi biasanya dimulai setelah URL-nya. Let's say kalian punya fastcampus.com. Nah, nanti akan ada /v1 atau /v2 dan v3. Jadi biasanya itu tidak akan mempengaruhi jika suatu saat nanti ternyata kita akan melakukan migrasi versioning gitu. Nah, hindari juga untuk menggunakan file extension di belakangnya. Jadi mungkin ada beberapa yang memang harus pakai ya. Tapi kalau bisa kita akan hindari beberapa file extension seperti yang ada di sini, ada .php atau .json. Atau mungkin di beberapa aplikasi Java juga ada .jsp gitu ya. Nah, itu juga kalau bisa perlu dihindari. Next, kita akan punya REST API Interaction Mechanics. Nah, jadi ini sebagai sedikit reminder aja ya di materi HTTP gitu. Jadi di HTTP ada beberapa metode yang sering kita gunakan, GET, POST, PUT, PATCH, DELETE. Nah, ini untuk spesifiknya nanti masing-masing gitu ya, sesuai dengan metodenya. Lalu akan ada quotes di mana ada 200, 404, 500 gitu ya. Itu yang paling sering digunakan. Jadi kepala 2 itu biasanya adalah semuanya aman atau oke. Kepala 4 itu biasanya ada kendala tapi dari sisi klien. Kepala 5 ini yang sudah paling jelek, itu adalah ada kendala tapi dari sisi server. Nah, semuanya ini tuh adalah proses dari klien server ya, dan respon dari server klien juga. Jadi semuanya itu sudah terstruktur dan udah punya bentuk gitu bisa dibilang. Kita bisa lihat di sini ada beberapa contoh. Nah, ini kalau kita mau melakukan contoh untuk misalkan mau membuat sebuah user baru gitu ya. Nah, di sini kita akan melihat bahwa ini metodenya POST dengan v1, artinya versioning-nya 1, ke resource users. Lalu di sini kita akan lihat bahwa versioning dari HTTP. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Ini versioning dari API kita. HTTP ini adalah versioning dari HTTP kita gitu ya. Ini contoh aja, mungkin dia masih menggunakan yang lama 1.1. Lalu hostnya di mana? Atau bisa dibilang URL yang kalian punya gitu ya. Content type yang kalian punya, application JSON, itu adalah yang paling standar untuk kalian gunakan sehari-hari untuk web application. Accept-nya, jadi ketika kalian mengirimkan application JSON, kalian juga accept-nya atau yang kalian terima, itu adalah application JSON juga. Gitu. Nah, di sini kalau kalian ternyata membutuhkan authorization token, bisa menggunakan bearer, terus di sini tokennya apa. Dan terakhir di sini biasanya akan ada user agent gitu ya. Misalkan kalian menggunakan aplikasi browser apa dengan device apa, biasanya nanti semuanya akan terlihat di sini. Nah, terakhir di sini kalau kalian mau mengirimkan body atau sering disebut juga dengan payload ya atau muatan gitu bahasa Indonesianya gitu. Jadi apa yang kalian kirim adalah di sini ada username, email, dan full name. Ini aja untuk kalau kalian request structure. Jadi ini kalian meminta gitu ya dari sisi klien. Lalu kalau sekarang dari sisi response ya. Tadi udah dimasukin beberapa data gitu ya. Mulai dari kita bisa lihat tadi ada username, email, dan full name. Ternyata dia akan memberikan respons. Nah, di sini sudah hasil gitu ya. Masih sama akan ada versioning dari HTTP-nya, status code-nya, status message-nya. Mungkin di sini kita akan mendapatkan juga date atau created at, di mana artinya data ini dibuat dari tanggal berapa, content type-nya apa. Jadi tadi kan udah apa yang kita accept dan apa yang kita masukin itu sama, yaitu adalah ini. Content length-nya, ini sebenarnya juga bisa dibilang sangat tergantung dari hasil responsnya kalian yang ada di sini. Location-nya kemana? Jadi misalkan tadi ketika kalian post baru, datanya masuk ke dalam v1 users 567, di sini dia akan masuk. Lalu mau ada case control-nya juga bisa di sini, seperti kalian nggak mau nge-case. Karena ini make sense, di mana ketika data baru, itu adalah post, itu berarti nggak di-case ya biasanya ya. Apa yang di-case biasanya itu adalah data yang sifatnya mungkin diambil tapi berulang. Nah, biasanya hanya bisa dilakukan untuk seperti itu. Nah, di sini adalah response body-nya.
Artinya dia mengkonfirmasi bahwa datanya masuk, sekarang masuk di 567, username-nya siapa, sama kayak tadi, email, full name, dan juga created ad-nya di sini dimasukin timestamp-nya. Jadi kita akan menggunakan created ad yang baru. Nah, next ada juga content negotiation ya. Biasanya di sini adalah untuk agreeing date format gitu ya, atau data format gitu. Kenapa seperti itu? Karena kadang apa yang kita kirimkan dan juga apa yang kita terima itu semuanya suka tidak sesuai gitu. Artinya nanti mungkin ada beberapa kasus di mana mungkin JSON-nya tidak sama atau mungkin kita mengirimnya XML gitu ya. Nah, di sini server akan memilih dan juga mengkonfirmasi bahwa accept header itu sesuai dengan apa yang kita minta gitu ya dari klien. Nah, ketika hal itu tidak terjadi, apa yang terjadi biasanya itu tergantung dari cara aplikasi kalian menghandle. Tapi jika mungkin kalian tidak menghandle hal tersebut, biasanya yang sering terjadi adalah 406 not acceptable status code. Jadi sering dikeluarkan dengan 406 ya. Next, kita akan punya REST API, security, dan control access. Nah, jadi tadi mungkin sempat kelihatan ya di request, itu sempat kita memberikan out ya gitu. Nah, di situ kita menggunakan bearer token gitu. Nah, di sini untuk memeriksa bahwa kita siapa dan kita memiliki otorisasi apa, itu biasanya kita bisa menggunakan authentication atau authorization yang ada di sini gitu ya. Nah, apa sih bedanya gitu ya? Nah, authentication itu simpelnya adalah kamu itu siapa ya. Jadi, kamu siapa dan kita harus mengenali bahwa diri kita itu adalah users atas nama siapa. Oke? Artinya hanya sampai di situ aja. Nah, yang berbeda dengan authorization, di sini kita lihat ada menggunakan Z ya. Ini adalah kamu boleh melakukan apa. Nah, kenapa seperti itu? Karena pasti ada banyak kasus di mana kalian itu diminta otorisasinya gitu. Apakah boleh sebuah data produk harganya diubah oleh users biasa? Nah, ini harusnya tidak boleh ya. Kenapa seperti itu? Karena yang boleh mengubah hanyalah admin dari toko tersebut aja. Atau mungkin data tersebut ternyata boleh diubah oleh admin toko yang lain. Oke, ini cukup berbahaya ya. Jadi, untuk authentication dan authorization ini harus kalian perhatikan juga dengan detail karena ini tidak boleh tertukar. Nah, di sini kalian bisa pakai simple token. Nah, ini tapi untuk basic protection gitu ya. Untuk melindungi siapa aja yang boleh masuk dan tidak gitu. Ada juga yang sifatnya token base, ini dari OAuth gitu ya. Jadi sifatnya dia adalah delegated authorization, misalkan kayak kalian pakai login with Google, mungkin Microsoft, atau mungkin Apple ID, dan lain-lain ya. Nah, ini biasanya powerful, tapi nanti implementasinya cukup kompleks. Atau mungkin kalian yang paling standar itu bisa menggunakan JWT. Nah, ini adalah standard self-contained signed token carrying user claims. Jadi, ini adalah token, tapi dia sudah terencrypt dan juga terkunci yang bisa membawa payload dan juga mungkin di sini tuh adalah apa aja yang boleh kalian lakuin dan tidak gitu ya. Jadi ini lumayan sering digunakan untuk kalian sehari-hari gitu ya di web application. Nah, placement-nya di mana? Placement-nya adalah ketika tadi ada di authorization pas HTTP header. Jadi pas kalian request di HTTP header-nya tuh ada tadi ya. Next ada REST API, tooling, dan best practice. Nah, apa aja sih tools dan juga best practice yang sering kita gunakan? Yang pertama itu pakai API client. Jadi kalau kalian mungkin sebagai front-end engineer, kalian itu pastinya akan menggunakan API client buat ngetes atau nyocokin dulu nih, ya. Nah, ini bisa pakai beberapa aplikasi seperti Postman dan juga Insomnia. Atau mungkin Thunder Client dan lain-lain, ini semua bebas. Yang penting tugasnya adalah untuk memeriksa REST API kalian dan juga kalian ngetes gitu ya. Atau di sini biasanya lumayan sering juga dipakai adalah CURL atau di sini command line tools. Jadi kalau kalian mungkin ngelihat di network dalam aplikasi browser gitu ya, itu kalian bisa klik kanan dan CURL gitu ya. Nah, di sini biasanya untuk semua bearer token headers request kalian itu semuanya akan kelihatan di situ. Jadi kalian tinggal minta CURL-nya aja gitu ya untuk ngetes gitu. Cuman memang kendalanya adalah yang kalian dapetin kan nanti linknya akan panjang banget. Jadi
untuk manajemennya akan sulit gitu ya. Jadi kalian harus masukin satu-satu. Oh, ini URL untuk user A menuju aplikasi atau resource A gitu ya. Itu akan sedikit sulit. Jadi kurang direkomendasikan, tapi kalau untuk mau debug aplikasi, misalnya ketika ada error, URL itu bagus banget gitu. Next, ada Open API Specification. Ini bisa pakai Swagger. Ini sebenarnya hampir mirip dengan Postman. Bedanya kalian mau nambahin parameter, skema, dan lain-lain di sini juga bisa gitu ya. Lalu sebenarnya di sini kalau kalian baik pakai Postman maupun pakai Swagger gitu ya, tujuan akhirnya adalah untuk kalian mengenerate sebuah documentation ya. Jadi documentation ini hasilnya bisa paling bagus dan juga di sini bisa ngebantu kalian untuk bertukar informasi, bahkan bukan cuma sama FA-nya aja, tapi mungkin misalkan ada QA yang mau cek atau project manager mau ngecek, itu biasanya akan jauh lebih gampang. REST API tooling dan best practice selanjutnya, nah ini kita lebih ke best practice ya. Nah, di sini kalian itu bisa menggunakan versioning. Nah, itu udah sempat disebut dengan sebelumnya tadi. Jadi pastikan kalian itu pakai versioning, meskipun belum ada rencana kalian mau berubah gitu ya. Tapi dibandingkan ketika kalian sudah users. Nah, ternyata kalian akan menggunakan database users yang baru. Misal, yang sebelumnya itu users itu adalah yang dianggap adalah orang yang membeli gitu ya. Oh, ternyata sekarang orang yang membeli, orang yang visit, orang yang jual juga masuknya ke users. Contoh gitu ya, misalkan ada kasus seperti itu. Kalian nggak mau untuk mengubah users yang lama, tapi ada kebutuhan nih untuk users yang baru. Nah, kan repot ketika kalian belum punya versioning. Tapi ketika kalian sudah punya versioning, kalian masukkan ke versi 2/users. V1/users yang pertama itu tidak terganggu secara functionality. Tapi kalian sudah bisa punya yang versi 2-nya gitu ya, atau versi yang tadi setelah melakukan penyempurnaan. Next, ada clean error handling. Nah, di sini kalian bisa pakai status code atau information JSON body yang lebih bagus. Nah, biar lebih jelas. Mungkin nggak banyak orang yang tahu tadi 406. Nah, ya kan? Nah, mungkin bisa kalian tambahin dengan status code yang kayak accept dokumennya mungkin berbeda gitu ya tadi ya. Gitu. Jadi accept-nya mungkin boleh diganti menjadi ini gitu ya. Application/JSON misalkan. Pakailah pagination untuk ngehandle data-data yang besar. Nah, kalau kalian kasih /users, tapi ternyata kalian mengambil data 1000, ya, itu resource-nya akan besar sekali. Baik dari sisi get-nya, processing-nya sampai nge-responnya itu sangat besar, ya. Bahkan kalian nerimanya pun juga sangat besar. Makanya kalian bisa pakai limit dan juga offset ya. Jadi, kalian bisa batasin, pagination-nya itu adalah setiap 10 data. Jadi kamu minta kalau default, aku kasih 10, tapi kalau kalian minta page 2, oke, berarti data 11 sampai data 20 gitu. Filtering, sorting, field selection. Nah, ini sebenarnya sesuai kebutuhan aja ya. Misal kalau data kalian kayak tadi sudah 1000, nah ini bakal kebantu banget nih. Filter, misalkan berdasarkan users yang mungkin daerah rumahnya ada di Jakarta gitu ya, atau mungkin di Bandung, di Semarang, di Surabaya, dan seterusnya. Sorting juga sama, mungkin kita mau sorting dari users yang memiliki penjualan paling banyak atau pembelian paling banyak nih, semuanya bisa kita lakukan. Next, ada rate limiting, di mana rate limiting ini tuh mungkin fitur yang cukup di underestimate, tapi harus diperlukan juga kadang sesekali, yaitu adalah untuk prevent abuse. Jadi untuk mencegah penyalahgunaan gitu ya. Artinya apa? Soalnya ketika kalian misalkan /users, normal nggak sih ketika /users itu diminta sebanyak 100 kali setiap detik? Harusnya nggak normal ya. Pastinya ada sesuatu yang berbeda di luar sana gitu ya. Nah, di sini dengan rate limiting, artinya kita sudah mendeteksi dia meminta 10 data setiap kali 1 detik. Artinya akan kita limit. Maaf ya, nggak boleh dulu gitu ya. Kita akan set misalkan dia boleh lagi 10 menit lagi atau 15 menit lagi dan seterusnya. Jadi ini membantu kalian untuk tidak ada hal yang tidak diinginkan. Gitu. Comprehensive documentation. Nah, ini juga sama. Mungkin lebih ke arah si dokumentasinya itu sudah terstruktur dan juga ada gitu ya. Nah, ketika kalian sudah memberikan seperti ini, misal kalau kalian nanti suatu saat mengambil sabbatical leave, mungkin cuti cukup panjang atau mungkin resign dari project tersebut gitu ya. Jadi orang yang melanjutkan itu sudah memiliki dokumentasi kalian sudah sampai mana, apa yang pernah kalian lakukan. Jika aku misalkan tadi mau masukin filter seperti ini, pagination seperti ini,
hasilnya tuh kayak gimana. Jadi di sini kalian bisa banget nih dapat sih dokumentasi yang kalian butuhkan. Dan juga ada beberapa yang lain ya, seperti yang udah kita pelajari sebelumnya, gimana cara kalian HTTP, URI-nya, terus juga methods-nya harus pakai apa, kapan pakai patch, kapan pakai put, status code-nya berapa, sama misalkan nambahin JSON konsistensi. Oke, cukup itu aja untuk materi hari ini. Kita akan coba recap sedikit. Nah, hari ini kita udah belajar tentang apa sih itu API, dan juga apa sih itu REST gitu ya. Kita juga udah pelajarin apa itu REST API konsep, lalu juga kita udah pelajarin gimana sih REST API itu berinteraksi, dan juga kita sudah mempelajari apa aja secara security dan juga kontrol akses dari REST API kalian. Oke, terima kasih sudah mengikuti video hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.